Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah hadir dan bergabung di online kelas gratis untuk membahas TKA. Jadi kita on time ya, karena nanti saya cuma bisa mengisi 1 jam, selebihnya nanti saya masih harus ngeles lagi. Jadi ini saya berikan kesempatan 1 jam untuk murid-murid saya yang di SMP Negeri 2 Manis Renggo, ada yang saya lihat dari SMP 1 Manis Renggo juga ada, dan beberapa SMP lainnya juga yang bergabung di kelas ini dari murid-murid teman saya. Jadi kita mohon semuanya saling bekerja sama ya. Jadi saya mohon untuk semua mikrofon di mute, tapi kalau nanti mau bertanya boleh saya berikan kesempatan, dan dijaga lisan dan ucapannya untuk menjaga nama baik sekolah masing-masing. Oke, langsung saja kita mulai ya. Jadi di sini saya akan membahas beberapa soal TKA. Di sini saya memberikan ada 3 pilihan, teman-teman. Jadi bisa dilihat ya ini. Bentar. Di sini saya pilihkan 3 soal yang paling terbaru. Ini ada soal tryout di Jogja dari seprovinsi kalau yang ini di Semarang, soal dari Semarang. Kalau yang ini di kota Jogjanya, bukan di provinsinya. Nah, dari 3 soal ini saya mau ambil suara terbanyak, yang mau dibahas yang mana. Silakan saya kasih kesempatan, bisa dijawab di kolom komentar bisa. Jadi pilihannya tadi Provinsi Jogja, Kota Jogja, atau di Semarangnya. Oke, provinsi atau kotanya, Mas? Oke, siap. Terima kasih, Mbak. Kita bahas yang kota ya. Berarti yang ini. Oke, bentar. Ini karena habis saya gunakan, saya hapus dulu. Oke, untuk linknya saya kirim ya. Sebentar. Mungkin bisa di-mute dulu kalau baru nggak mau ngobrol, biar tidak mengganggu ya. Oke, saya kirim link soalnya di kolom komentar, bisa dibuka, bisa di-download ya. Kalau mau memperhatikan dari sini juga boleh. Oke, kelihatan ya? Oke, langsung aja kita bahas. Semoga ini ada 30 soal, 1 jam bisa selesai. Nanti misalkan kecepatan bisa bilang, tapi ada lebih baiknya nanti ini kan saya rekam. Jadi bisa teman-teman lihat di YouTube saya nanti. Oke. Oke, kita mulai. Kalau ada kendala bilang ya, misalkan layarnya tiba-tiba nggak kelihatan atau suara saya hilang, mohon saya diinterupsi. Oke, kita mulai. Jadi di sini ada soal diberikan nilai A sama dengan 10, B sama dengan min 3, C sama dengan min 2. Hasil dari 3A plus 4BC min 2A bagi C adalah, nah kita langsung aja masukkan. Di sini kita ikuti ya, berarti 3A kan. 3A berarti 3 kali 10, A-nya diganti, plus 4, B-nya min 3. Nah, kalau min dikurung, biar nggak bingung. C min 2. Dikurangi 2 kali 10 dibagi min 2. Oke. Nah, ingat urutan untuk mengerjakan itu yang mana sih? Nomor 1 itu yang harus dikerjakan adalah yang ada kurungnya.
tanda kurung, kemudian kali atau bagi itu levelnya sama. Penjumlahan atau pengurangan levelnya juga sama. Nah, terus gimana kalau kalian ketemu perkalian sama pembagian? Jadi kalian ambil yang paling kiri, ini juga. Jadi kerjakan dari yang paling kiri, gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang berarti 3 kali 10, 30. Nah, kita kerjakan yang kurung-kurung ini dulu. Nah, hati-hati di sini. Oke, ini tandanya kan kita dari depan ya, berarti kan perkalian nih levelnya sama. Jadi dari depan lebih baik kalau nggak urut nggak apa-apa kalau perkalian sebenarnya. Tapi kalau ada perkalian sama pembagian sebaiknya dari kiri gitu ya. 4 kali min 3 min 12, min 12 dikali min 2 berarti plus 24. Oke, kemudian nah ini ada perkalian ada pembagian kan. Ini kan kali, ini bagi. Terus yang mana dulu? Kerjakan dari yang paling kiri. Berarti ini dulu. Min 2 dikali 10, min 20. Dibagi min 2. Nah, berarti ini kan ada penjumlahan, ada pembagian. Yang mana dulu? Yang pembagian dulu. Berarti ini hasilnya, ini 30 plus 24. Ini min bagi min kan plus. 20 bagi 2, 10. Nah, udah tinggal dihitung. Berarti 54 tambah 10, 64. Nah, itu ya hasilnya. Oke, lanjut. Kita ke nomor 2. Oke, ini resepnya bisa dilihat. Resep untuk 1 porsi roti manis. Ibu akan membuat 5 porsi manis. Nah, ini. Jadi, yang digunakan 5 porsi. Berarti 5 kali resep. Seperti pada gambar. Nah, kalau ngerjain soal matematika itu di scanning aja ya. Jangan dibaca satu persatu. Karena nanti waktu kalian mengerjakan habis. Gitu. Oke. Ini ada persediaan di dapur. Nah, di dapur adanya ini 0,7 kilo tepungnya, gula sekian. Nah, yang ditanya apa? Oh, ternyata yang harus dibeli. Berarti kurang. Ada yang kurang. Oke, kita cek dulu. Kalau di dapur ada 0,7, kita butuhnya berapa? Di sini tepung terigu kan 0,4. Butuhnya kan 5 porsi, berarti 5 kali per resep. Nah, ini tinggal dikali aja. 5 kali 4 kan 20. Berarti 0,4 kali 5. Ini 20. Nah, ini kan 0,2. Komanya, di belakang koma kan satu angka. Berarti 2,0. Butuhnya 2 kilo. 2 kilo. Gula pasir 0,2 kali 5 juga. 0,2 kali 5 berarti 1 kilo. Mentega 0,12 kali 5 berarti 10 simpan 1, 6. Berarti 0,6. Nah, sekarang dicek. Di dapur sudah ada 0,7, padahal kita punya 2 kilo. Berarti kurangnya 2 kilo kurangi 0,7 atau 20 kurangi 7 kalau bingung. 20 kurangi 7 berarti 1,3. Oke, ini dulu ya, kita cari kurang-kurangnya dulu. Gulanya 0,3, berarti ini kurang 0,7. Menteganya kurang dikurangi 0,15. 0,45. Nah, ini kan kurangnya, tapi hati-hatinya di sini. Ya, kita nggak bisa beli di toko itu 1,3 kilo, karena perbungkusnya itu 0,5 kilo, gitu kan? Nah, berarti ini di logika aja. Harus beli berapa bungkus kalau cuma bisa beli setengah kilo. Nah, berarti pembulatannya harus ke atas ini. Kalau 0,5 berarti yang mendekati 1,3 itu harus dikali 3 karena biar dia 1,5. Tuh. Kalau yang ini 0,4 ya. Kalau beli 2 kan 1,4. Oh, berarti beli 2 cukup. Kok 1,4? Berapa? 0,8, sorry. Oke. Kalau yang ini cukup beli 0,45 kalau dikali 2 baru 0,9 ya. Sorry, 0,2 kok. 0,2 dikali 4 kurang dikali 3 berarti. 0,2 kali 3. 0,6. Nah, jawabannya itu yang dibutuhkan yang ini.
Oke, berarti 3 kemasan tepung, 2 gula, 3 mentega, berarti yang C. Oke, lanjut. Nah, ini masuk ke faktorisasi. Jadi nomor 1 tuh soalnya tentang bilangan, 2 itu tentang masih bilangan juga, 3 udah mulai faktorisasi. Nah, ini ada KPK, FPB, ada faktor persekutuan ketiga bilangan, dan faktorisasi prima. Nah, caranya langsung aja, biar teman-teman nggak buang waktu, langsung dicari pohon akar dari 240, 360, sama 420. Oke, kita coba yang 240. Dibagi 2, 120, dibagi 2, 60, bagi 2, 30, bagi 3, bagi 2 dulu. Dibagi 2, 15, bagi 3, 5. Oke, sekarang yang 360. Bagi 2, 180, bagi 2, 90, bagi 2, 45, bagi 3, 15, bagi 3, 5. Terakhir 420. Bagi 2, 210, bagi 2, 105. Pintar tenan. Bagi 2 nggak bisa. Kita bagi 3, 35. Bagi 3 nggak bisa, bagi 5, 7. Oke, habis itu kita tinggal buat berapa kali berapa gitu. Saya tulis di sini. Nah, berarti yang diambil tuh sebelah sini, yang pinggir-pinggir ini. Berarti kalau 240 itu 2 pangkat 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 kali 3 kali 5. Yang 360 2 ke 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5. Yang selanjutnya 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 kali 7. Oke. Selanjutnya kita mulai ke nomor 1, KPK. Nah, ini sebenarnya pelajaran SD, tapi kalau SD itu cuma 2 bilangan, kalau SMP dia 3 bilangan. Nah, di sini KPK. KPK itu ciri pertama, cari harus yang pangkatnya paling besar. Cari yang pangkatnya paling besar, kalau nggak ada yang sama, tetap harus diambil. Gitu. Oke, di sini kita lihat 2. Semuanya kan punya 2 nih. Oh ya, sebentar. Oh ya. Sekarang, oke. Sebentar, sebentar. Saya ulangi. Aman, Mas, sekarang, Mas? Ya, terima kasih, Le. Kita lanjutkan. Nah, KPK ya, cari pangkat yang paling besar. Dari 2 ini kan udah sama semua nih. 2 ya kan? Pangkat paling besarnya siapa? 2 pangkat 4. Nah, di sini malah 2 pangkat 3 kan? Berarti salah. Oke. FPB. FPB itu cari yang pangkatnya paling kecil. 2-nya pangkat paling kecil 2. Benar. 3-nya, 3-nya di sini berarti paling kecilnya 3 pangkat 1. Oke, benar. 5-nya di sini pangkat 1 semua. Nah, kok 7 nggak diambil, Bu? Ingat, kalau FPB itu harus diambil yang sama semua. Berarti 2 benar. Nomor 3, salah satu faktor persekutuan dari ketiga bilangan tersebut. Kalau ini salah satu. Salah satu itu artinya dia harus bisa membagi ketiga bilangan. Atau gini, 2 pangkat 2 kan 4. 4 kali 5, 20. 20 harus bisa membagi 240, 360, dan 420. Atau cari aja di sini yang dia itu pangkatnya tidak lebih besar, tidak lebih kecil dari ini. Karena artinya dia pasti berada di bawahnya, pasti bisa membagi, gitu ya. Kalau duanya berarti aman, karena di sini kan paling tingginya 2 pangkat 4.
Di sini juga 2 pangkat 3, 2 pangkat 2. Berarti ini pasti bisa membagi. 5-nya, di sini semuanya punya 5. Oh, berarti semuanya pasti bisa membagi. Berarti 3 benar. Oke, nomor 4. Faktorisasi prima dari 240. Benar nggak? Benar. Oke, berarti yang salah hanya nomor 1. 240 kan yang ini. Kan? 2 pangkat 4 kali 3 kali 5. Oke, gitu ya. Gampang. Oke, lanjut nomor 4. Le dijaga ya, Le. Ini banyak sekolah lain loh. Oke, nomor 4. Seorang koki sedang menyiapkan bahan untuk acara masak besar. Nah, ini ada jumlah dan satuannya. Agar uang yang di bawah cukup. Uang yang di bawah cukup. Mengestimasi harga satuan ke ribuan. Oh, berarti dia maunya pembulatan. Jadi, selain bilangan faktorisasi, ada yang namanya pembulatan di TKA. Pembulatan itu ada 2, pembulatan ke atas, ke bawah, atau pembulatan terdekat. Nah, di sini dia mintanya pembulatan ke ribuan. Jadi, dibulatkan ke ribuan semuanya. Oke, jadi ini kita bulatin dulu. 31.750 itu kalau ke ribuan berarti di sini. Ini jadi 32.000. Kok bisa sih? Nah, batas pembulatan itu ada di 5. Jadi kalau 1, 2, 3, 4 ini masuknya ke pembulatan ke bawah. Kalau 5 ke atas, 5, 6, 7, 8, 9, dia masuknya pembulatan ke atas. Nah, contohnya ini nih. Ini kan 7. 7 kan ke atas. Berarti bilangan setelah 7, yaitu 1, dia bulatinnya ke atas. Jadi setelah 1 itu kan 2. Gitu. Oke. Ini yang ini kita bulatkan. Berarti di sini kan 8 ikut ke atas. Berarti ini jadi 16.000. Oke. 6 ikut ke atas. Berarti ini jadi 25.000. Kemudian di sini 8 ikut ke atas juga. Berarti jadi 19.000. Udah selesai. Tinggal kita sekarang kalikan dengan jumlah dia beli. Berarti 32 kali 16 itu hasilnya 512. Jadi ini dikali ya. Ini semuanya dikali dengan jumlah. Oke, yang ini 512.000. 16 kali 2 berarti kan 32. 32, nolnya 4. 320.000. Yang ini 25 kali 6 berarti 150.000. Kemudian 19 berarti ini 190.000. Oke, tinggal kita jumlah. Berarti ini 1000, 2, 8, 17, 6, 7, 8, 11. Oke, nah sampai sini juga kan yang ditanya banyak minimal lembar uang 100.000. Ini berarti harus pembulatan ke atas juga, ya kan? Karena kan dia bayarnya 100 ribuan. Berarti kalau dibulatkan jadi 1.200.000. Berarti dia bayarnya pakai 12 lembar. Oke, lanjut. Nomor 5. Nah, ini denah juga pasti muncul. Kita lihat di nomor 1, luas taman A sebenarnya. Taman A sebenarnya berarti di sini kita fokusnya. Taman A, nah kalau sebenarnya berarti kita harus tahu panjang dan luas, panjang dan lebar sebenarnya. Kita ke taman A. PS, panjang sebenarnya. Nah, panjang sebenarnya berarti rumusnya panjang pada peta, denah ya kalau ini, dikali skala. Oke, berarti pada denah panjangnya kan 3 cm, dikali skalanya dia 1:100. Kalau di sini nggak ada satuannya, berarti ini 1:100 cm. Oh, ini udah ada di sini. Adalah sentimeter. Karena kadang denah itu juga bisa per meter ya. 1:sekian meter. Jadi harus teliti. Oke, berarti 3 dikali 100
Ini 300. Ingat, ini kan masih dalam bentuk sentimeter. Berarti ini kan dia ke meter nih. Berarti harus kita buat ke meter. Berarti sentimeter ke meter naik 2, berarti jadi 3 meter. Nah, sebenarnya satu aja cukup. Habis itu lebar sentimeter, lebar sebenarnya tinggal kita kalikan, kan sama. Nah, berarti 150 cm atau 1,5 meter. Setelah itu cari luas. Luas tinggal panjang kali lebar. Berarti 3 kali 1,5. 4,5 meter. Oke, jawabannya benar. Satu benar. Nah, sekarang kita cek luas kamar tidur 1. Kamar tidur 1 ini. Nah, ini kan kita udah nyari. Ini nggak usah dicari lagi. Karena kita udah tahu kalau 3 cm itu pasti nanti 3 meter. Berarti kalau kita cari luas kamar tidur 1, berarti tinggal 3 kali 3. Berarti 9 meter. Oke, ini benar juga. Sekarang keliling seluruh lahan sebenarnya. Oh, lahan sebenarnya berarti semuanya panjang dan lebar harus kita cari. Panjangnya dulu. Kita jumlah 2 tambah 3,5, 5,5. 5,5 tambah 3, 8,5. 8,5 tambah 1,5, 10 ya. Oke, sekarang yang lebar. 3 tambah 3 tambah 1, 7. Oke, berarti, nah kita cari di sini ya. Oke, saya kasih batas. Panjang sebenarnya berarti tinggal 10 kali 100. 1000 cm. Berarti 10 meter. Oke, lebar sebenarnya berarti 7 kali 100 sama dengan 700 cm sama dengan 7 meter. Kalau keliling, nah keliling rumusnya 2 kali P plus L. Berarti 2 kali P-nya kan 10 tambah 7. Nah, ini yang ini dulu. 2 kali 10 tambah 7, 17. 2 kali 17, 34. Benar juga. Nah, harusnya 4 salah sih. Tapi kita cek dulu ya. Jangan langsung berasumsi. Keliling kamar mandi. Kamar mandi. Oh, kecil ini. Oke, belum kita hitung ya. 2, ini pasti 2 meter. Sebenarnya bisa langsung sih. Kan tadi udah nyoba toh. 2 meter kalau 1,5 tadi. Tetap ya, 1,5 meter. Keliling, yuk kita cari keliling. 2 kali P plus L. 2 kali, berapa tadi? 2 plus 1,5. Berarti 2 kali 3,5. 7. Nah, salah. Itu. Oke, berarti yang benar adalah 1, 2, 3. Lanjut. Oke, nomor 6. Oke, perahu motor A melaju dengan kecepatan 100 km per jam. Berarti ini V-nya, kecepatan. Kemudian, oh, T-nya 1 jam 12 menit. B melaju dengan kecepatan 75 km per jam. Maka waktu yang dibutuhkan perahu B, oke, berarti kita harus cari dulu jaraknya. Karena kan jarak tempuhnya ini kan sama semua. Jadi kita cari S-nya berapa. Nah, ingat rumusnya tuh seperti ini. Pakai segitiga biar nggak lupa. Oke, ini nginget-ngingetnya biar gampang, ini JKW atau Jokowi. Nah, kita mau cari S. S itu sama dengan jarak ya. S atau jarak. Berarti yang ini. Berarti K kali W. Kecepatan dikali waktu. Oke, ini saya pakainya V. Oke, sebentar le. Sampun? Oke, terima kasih le. Lanjut. Oke, W itu kalau di IPA itu kan W.
Atau kalau di matematika ini sama aja K, kecepatan. Jadi jangan bingung ya, bahasa Inggrisnya itu. Oke, waktu juga W. W atau T. Gitu. Jarak, kecepatan, waktu. Oke, sekarang berarti kalau cari jarak, itu kecepatan kali waktu. Kita cari dulu jaraknya. Kecepatannya cari pakai punya siapa? Pakai punya A, karena yang diketahui T-nya itu punyanya A. Berarti 100 km per jam. Nah, ini jangan anggap remeh satuan ya. Karena di sini per jam, berarti di sini kita harus pakai per jam. Sedangkan di situ kan 1 jam 12 menit. Berarti 12 menitnya harus diubah ke jam dulu. Caranya gimana? Caranya tinggal kita buat ke pecahan aja, paling gampangnya. Berarti ini kan 1 jam 12. Oke, sekarang sudah. Oke, sekarang 12 menit. Kalau 1 menit, 1 jam itu kan sama dengan 60 menit. Berarti ini per 60. Nah, ini tinggal kita selesaikan. Berarti 100 kali. Nah, ini dijadikan ke pecahan campuran. Berarti 1 kali 60 ditambah 12. Berarti 72. 72 per 60. Tinggal kita coret. 72 bagi 6. 12. Berarti 120. Nah, jaraknya berarti 120 km. Nah, jarak ini kemudian kita gunakan untuk mencari waktu. Waktunya si B. Berarti WB. Waktunya kan berarti jarak dibagi kecepatan. Nah, jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 120 tadi yang baru. Dibagi kecepatannya 75. Nah, di sini hati-hatinya nanti di waktunya. Karena 120 dibagi 75 itu kan nggak bisa tuh, nggak bisa habis. Atau gampangannya dapat gini, dapat 1 jam, ya kan? Sisanya berarti kalau 120 dikurangi 75, itu kan hasilnya 45, kan? Berarti 1 jam atau gampangannya gini, 45 per 75. Nah, dijadiin ke jam, sorry, ini kan menit. Kita mau cari menitnya. Berarti dibagi 60. Oke, atau gini. Nah, kita balik. Dikali, ini kan 60 per 1 nih. Dibalik 1 per 60. Tinggal coret-coret. Oke, ini 45 sama 60 bisa dibagi 15 bisa. 15 ini dapat 4, ini dapat 3. Terus kayaknya saya salah ya. 1 jam loh. 1,6. 1 jam. 1 jam sisanya 45. Bener ding, 45 per 75 kan 0,6. Ini dijadiin ke menit. Oh, astagfirullahaladzim. Salah, salah. Sorry. Ini kan kita jam ini, Le. Ya, Le, Nduk. Berarti kalau ini kan jam. Oke, ini saya tulis. Di sini jam. Ini mau dijadiin ke menit. Nah, ini 1 jam. Nah, kebalik. Jadi 45 per 75 ini dikali 60 biar jadi menit. Oke, nah ini baru cantik kalau dicoret. 75 sama 60 dibagi 15 bisa ya. 75 bagi 15 5. Ini 4. Nah, 45 sama 5 bisa 9. 9 kali 4 36. Nah, berarti 1 jam 36 menit. Sip, ada. Oke, lanjut. Nah, ini materi kelas 7 ini tentang perpangkatan. Oke, langsung aja. Kalau ketemu 32, 8, 4, basisnya beda toh. Sedangkan dia perpangkatan.
Jadi fokusnya adalah basisnya disamakan. Nah, dengan cara kalian cari 32 itu dia berapa pangkat berapa sih? Nah, 2 pangkat 2 pangkat 2 kan 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32 2 pangkat 5 ya. Ini diubah jadi 2 pangkat 5. Nah, itu pangkat min 2-nya gimana? Dikurung. Oke, lanjutkan. 8 itu berarti 2 pangkat 3. Nah, kali 4. Nah, kurungnya jangan lupa, kurung besar terus 2. Per 4. 4 itu 2 pangkat 2. Oke. Nah, ini tinggal dirapikan. Yang dikerjakan, yang di dalam dulu. Jadi yang ini dulu, kemudian yang ini. Oke. Berarti jadi 2 pangkat 5 kali min 2 berarti min 10 kali 2 pangkat 3 kali 4 12. Ini pangkatkan lagi dengan 2. Ini 2 pangkat 2. Nah, artinya kalau di dalam sini ada 2 basis, ini kan ada basis 2 sama 2. Ini bisa dijadiin satu dulu. Kalau perkalian itu pangkatnya tinggal ditambah. Oke. Berarti dia jadi 2 pangkat min 10 ditambah 12, itu kan 2. Nah, ini pangkatkan lagi dengan 2 per 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2, ini artinya dikali. Berarti 2 pangkat 2 kali 2, 4. Per 2 pangkat 2. Nah, kalau bagi, itu pangkatnya dikurangi. Berarti hasilnya 2 pangkat 2. Dari 4 kurangi 2. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Nah, selesai. Oke, lanjut. Nomor 8. Oke, ini kita langsung cek aja satu persatu. Kalau baca soal nanti lama waktunya. Jadi kita scanning kalau mengerjakan soal. Dari sini di toko Surya, berarti yang ini dulu. Diskon 30%. Yang ditanya adalah harga setelah diskon. Nah, harga setelah diskon itu bisa lebih cepat menggunakan harga sisa setelah diskon. Kalau kalian langsung kali dengan 30%, nanti lama karena hasilnya harus dikurangi dengan harga aslinya, ya kan? Jadi kalau yang toko Surya ini ya S, caranya langsung cari sisa dari 30%. Berarti bayarnya itu kan 70% kalau ini. Berarti 70% itu kan 70 per 100 dikali harganya 350.000. Udah tinggal kita coret. 7 kali 35 itu 245. 1, 2, 3. Berarti 245.000 bayarnya. Oh, salah. Oke, sekarang ke toko Melati. Nah, ini juga harga setelah diskon. Nah, hati-hati dengan ini ya. Berarti ini 2 kali step, jangan ditambah 20 tambah 10, bukan. Jadi bayarnya itu 80% dulu, kan? Sisa dari 20%-nya 80%. Habis itu hasilnya dari ini kalian kalikan lagi dengan sisanya dari 10%, berarti 90%. Oke, kita coba yang Melati. Yang Melati berarti 80% dulu, 80 per 100 dikali 350.000. Langsung coret. 8 kali 35, 280. Nah, habis itu yang dipakai itu harga ini. Ya, jangan harga yang terbaru. Jangan harga yang lama. Jadi harga yang pertama. Harga yang kedua, sorry. Oke, sekarang diskon yang kedua. Diskon yang kedua itu berarti 90% kan? 90 per 100 dikali 280.000. Oke, kita coret. Berarti sekarang 28 kali 9. Berarti hasilnya 252.000. Nah, kita cek, oh ternyata benar. Sekarang yang cempaka. Kalau cempaka ini kan potongan harga. Kalau potongan harga tinggal dikurangi. Sini, C. Tinggal 350.000 dikurangi 120.000. Berarti hasilnya 230.000. Nah,
Nah, ini perbandingan ya. Harga penawaran baju di ketiga toko tersebut paling murah di toko Cempaka. Kita cek paling murah benar ya, di Cempaka. Oke, karena Cempaka dia 230.000. Yang lainnya lebih besar. 245 sama 252. Oke, ini udah masuk ke aljabar. Kita langsung kerjain. Apa le? Endo, soalnya ada 30. Kayaknya nggak nyampe ini, jadi kita ngebut. Oke, lanjut ya. Jika P adalah penyelesaian dari persamaan tersebut. Jangan bingung, berarti ini kita pengennya X-nya nanti diganti P, gitu ya. Oke, lanjut. Apa lagi? Mbok ra nakal to, Le. Itu kelas sekolah lain ada di sini loh. Anu tolong Mbak, siapa tadi ya yang tanya sebelum kamu? Saya nanti nih ada yang interupsi layar, saya percayanya sama yang suaranya cewek aja ya. Oke, lanjut. Yuk, 4 kali X plus 3 min 3X sama dengan 5X plus 20. Nah, ini ingat tadi, kurung dulu, kali atau bagi, baru tambah kurang. Nah, ini ada kurung yang dikerjakan, berarti ini pakainya perkalian pelangi kan. 4 kali X, 4X, 4 kali 3, 12. Min 3X sama dengan 5X plus 20. Oke, berarti sekarang tinggal kita jadikan satu yang X-nya aja. Nih, 4X min 3X sama 5X. Kemudian, yang ini juga. Ini dijadiin satu. Nah, mau dijadikan satu kemana, itu bebas. Misalkan yang X saya taruh ke kiri semua. Berarti ini tetap 4X min 3X. 5X-nya pindah ke kiri, berarti jadi min 5X. Sama dengan 20. Nah, berarti yang pindah malah 12 kan ya. Berarti jadi min 12. Berarti 4 kurangi 3X, ini jadi min 4X. 20 kurangi 12, 8. Berarti X sama dengan 8 dibagi min 4. Berarti min 2. Nah, dia kan pengennya penyelesaiannya itu P. Ya, tinggal diganti aja. X-nya diganti P sama dengan min 2. Masuk ke sini. 3P min 5. Berarti 3 dikali min 2, min 5. Min 2 dari mana? Hasilnya ini tadi. Ya kan? 3 kali min 2, min 6, min 5. Berarti min 11. Oke. Nice, lanjut. Oke, ini maksimum 600 kg. Pak Benny memiliki berat badan 85 kg. Kemudian membawa beberapa kemasan gula pasir menggunakan lift, kapasitas maksimalnya 600. Pak Benny juga harus membawa 4 kotak besar dengan masing-masing. Oke, ini masing-masing 50 kg. Kalau kita lihat, kotaknya ada 4. Berarti 50 dikali 4. Total beratnya 200 kg. Jika berat setiap gula pasir 2 kilo, berarti yang ini 2 kilo. Tapi kan kita nggak tahu ya ada berapa itu. Nah, itu yang ditanyakan, jumlah maksimum kemasan gula pasir yang dapat dibawa. Oh, gampang ini ya. Berarti 600 kan maksimumnya. Kita nggak boleh lebih dari 600. Udah ketambahan beratnya Pak Benny. Udah untuk buat bawa 200. Berarti ini semuanya tinggal dikurang. Berarti ini 5. 1. 5 kurangi 2. 3. Berarti ada 315 kilo yang tersisa. Nah, ini untuk membawa 2 kg. Kalau di logika ini pasti nggak cukup. Ada komanya. Nah, ini masuknya masih ke materi ke pembulatan juga. Nah, kalau kayak gini, berarti kan kita nggak boleh lebih dari 300 atau sama boleh dari 315. Jadi harus di bawahnya 315. Kalau di atasnya liftnya nggak mau jalan. Berarti secara logika bisanya ini 314 kan bisanya. Kan kalau 315, 5 kan ganjil nggak bisa dibagi 2. Berarti bisanya 314 dibagi 2. 314 dibagi 2 itu 157. Berarti C.
Gitu jawabannya. Oke, jadi ini matematika sosial jatuhnya. Oke, lanjut. Ini SPLDV ini kalau kayak gini. Ada 2 item. Oke, ada 4 bawang merah. Misalkan saya simbolkan 4M. Plus 3P sama dengan 236. Yang satunya 2M plus P, 5P sama dengan 230. Oke, ini saya bisa kasih yang lain ya, maksudnya ilmu yang lain di nomor 4. Diselisih. Oke. Kita coba. Diselisih itu kita coba langsung kurangkan aja semuanya. Walaupun koefisiennya belum sama. Kenapa? Nah, ini bisa kelihatan ini nanti. Saya ajarin cara lain yang bisa jadi di tempat lain nggak dikasih tahu nih kalian. Jadi 4 dikurangi 2 kan 2M. 3 dikurangi 5 kan berarti min 2P. Sama dengan, nah ini dikurangin jadi 6. Nah, ini kan sama-sama kelipatan 2 nih. Bisa dibagi 2. Berarti kan hasilnya jadi M min P sama dengan 3. Nah, M min P itu kan selisih. Selisih merah kurangi putih. Itu 3. 3000 ya ini. Oke, berarti 4 benar. Nah, itu bisa menjadi patokan kita. Setelah itu, ini sebenarnya bisa digunakan teman-teman. Ya, ini kan sama aja M sama dengan 3, P-nya dipindah ke sana kan jadi 3 plus P. Kita bisa main ke substitusi. Saya yakin biasanya teman-teman sebagian besar langsung pakai eliminasi. Nah, dan saya yakin juga teman-teman pasti lancar ya. Nah, ini saya mau mengajarin cara yang nggak biasa, jadi biar bisa menambah pengetahuan teman-teman. Oke, dari 2 persamaan ini saya ambil yang kedua karena dia terlihat lebih sederhana, lebih sedikit angkanya. Oke, sama dengan 230. Ini saya masukkan M-nya menjadi 3 plus P. Plus 5P sama dengan 230. Berarti ini jadi 6 plus 2P plus 5P sama dengan 230. 6 tambah 2 tambah 5, 7. 7P sama dengan 230. Oke, berarti ini 7P sama dengan dikurangi kan. 230 dikurangi 7 berarti 223. P-nya berarti dibagi. 223 dibagi 7. Kok jelek ya? Bentar. Oh iya, makasih Mbak. Berarti 230 dikurangi 6. 224. Oh iya, sip, terima kasih. Dibagi 7. 32. Nah, baru cantik. Nah, udah ketemu P-nya. P-nya 32 ini benar. Merahnya masuk ke sini. Yang awal tadi M sama dengan 3 tambah 32. Berarti M-nya 35. Oke, berarti ini salah. Salah, bener. Nah, ini tinggal kita cek. 2 merah, 3 putih. 2M plus 3P. Berarti 2 kali 35 tambah 3 kali 32. 70 tambah 64. Dari angkanya aja udah beda ini belakangnya ya. 134 salah. Oke, berarti yang benar 2 dan 4. Oke, lanjut. Oke, luas pekarangan paman di luar kolam, berarti yang warna hijau. Oke, langsung aja, gampang ya. Berarti langsung yang persegi panjang besar dikurangi kolam. Berarti langsung aja. 3x plus 6, luas persegi panjang, dikali x plus 7. Nah, ini kali pelangi ini ya. Jadi, 3x kali x, 3x kuadrat. 3x kali 7, 3 kali 7, 21x. 6 kali x plus 6x, 6 kali 7, 42. Oke, berarti ini 3x kuadrat plus 27x plus 42. Oke, selanjutnya kita cari luas kolam. Di sini berarti segini 14. Nah, sayangnya di sini kan nggak tahu. Nggak masalah, karena segini kan x plus 7. Berarti kalau segini,
X plus 7 dikurangi ini, ya kan? Kurangi 5, berarti X plus 2. Oke, berarti luas kolam itu tinggal 14 dikali X plus 2. Berarti tinggal pelangi lagi. 14 kali X, 14X. 14 kali 2, 28. Lanjut. Sekarang luas pekarangan. Luas PK. Berarti tinggal dikurangin. 3x kuadrat plus 27x plus 42 dikurangin 14x plus 28 dikurangin. Berarti ini tetap 3x kuadrat dikurangin jadi 7 kurangi 3, 7 kurangi 4, 13x. 27 kurangi 14, 13x plus 14. Oke, D. Nah, oke, alhamdulillah ketemu. Lanjut. Oke, ini masuk ke deret. Paman akan berkunjung ke tempat kakek menggunakan taksi dengan jarak tempuh 10 km. Berdasarkan informasi pada tabel, oke, dicek biaya naik taksi L selalu lebih murah daripada taksi K. Gampangannya kita cari aja U10. Oke, ini ada K sama L ya. Kalau K, kita lihat A-nya 15.000. 15 gitu aja ya. Terus bedanya berarti ini 15 ke 18 itu 3. Kalau ini bedanya pakai setengah ya ini. 12,5 ke 16 itu berarti 3,5. Oke, ini bedanya 3. Kalau yang L, A-nya 12,5. Bedanya 13,5. 3,5, sorry. Oke, kita cari U10. Kita bandingkan dulu. U10 itu berarti A, rumusnya kan A plus N min 1 kali B. Berarti A-nya 15 plus N min 1, 10 kurangi 1 kali B-nya 3. 15 tambah 9 kali 3. Berarti 15 tambah 27. 42. Oke, berarti 42.000. Sekarang kita cari U10 yang L. Saya langsung ya yang U10 ya, rumusnya sama. Berarti 12,5 tambah N-1 itu kan berarti 9. Bedanya 3,5. Berarti 12,5 ditambah 9 kali 3,5, 31,5. Ditambah 12,5. 12,5 tambah 31,5 itu 44. Oh, berarti di U10 oh, astagfirullahaladzim ya Allah. Ini tadi saya nggak teliti. Ini ya, bisa dilihat startnya kan di 0. 0 ke 10 berarti hitungannya malah bukan U10. Karena di sini U1-nya. Ini U1, U2, U3. Ya, di sini malah U11, teman-teman. Oke, ini saya koreksi lagi ya. Sorry. Oke, saya kurang teliti karena keburu-buru. Tapi tadi udah dapet sih ya. 42, 44 ya. Ini bisa kita taruh di sini buat perbandingan sih. Siapa tahu berguna. Di 9. 42, 44. Enggak ya, ini malah naik berarti. Ya kan? Kalau yang di kilometer 0 sampai 3 malah 0 sampai 3 masih lebih mahal yang K. Tapi dia di kilometer 9 dia udah lebih murah yang K malahan. Berarti ini salah. Oke. Biaya naik
biaya naik taksi K akan lebih murah daripada taksi L jika jarak tempuhnya lebih dari 6. Oke, kita cek dulu ya. Berarti nanti lebih dari 6 itu setelah 6. 7. Ini kita selesaikan yang ini dulu. Ini tadi berarti jadi U11 malahan ya. 11 kurangi 1. Ini 10 kali 3. 30. Berarti ini 4, 5. Ini U11 berarti ini 10. Berarti 35. 35, 47 setengah. Paman paling cepat naik taksi L karena paling tepat. Taksi L. Biayanya lebih murah. Bener ya? Lebih murah. Enggak. Sorry. Sekarang kalau ke kilometer 10, paling murah malah yang K. Ini kan K, ini L. Paling murah yang K. Berarti salah. Ini harusnya nomor 2 itu benar. Ya. Jarang soal itu benar semua atau salah semua. Tapi tetap kita harus cek ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah bingung, waktunya mepet, kalau mau ngawur ya triknya ada ngawur. Ngawur tuh nggak cuma langsung ngawur, tapi ada triknya. Harusnya benar. Tapi kita cek dulu. Lebih dari 6 kilo. Kalau di logika sih ini selanjutnya kan pasti 21 ya. Yang ini 23 tambah 3,5. 26,5. Masih lebih murah yang K ya. Kita lanjutin aja. Di kolom ini bikin kolom sendiri. Berarti ini 24 tambah 3,5 berarti 30. Masih, ini bentar. Biaya taksi K akan lebih murah. Kok 21 toh ini? Astagfirullah. 24 tambah 3, 27 ya ini. 27 tambah 3, 30. Oh, dia pas impasnya di 5. Ya kan? Harga samanya pas di 5. Berarti 6 lebih dari 6 bener. Ya kan? Jadi pas dia harganya sama itu di kilometer 5. Berarti ini bener. Oke, sip. Lanjut. Tinggal 5 menit terakhir. Setengahnya belum dapat. Hampir setengahnya ini ya. Oke, ini susunan tangga menggunakan balok. Banyak balok yang diperlukan untuk 8 anak tangga. Oke, kalau satu anak tangga berapa ini kita lihat polanya ya. 1, kalau 2, 3, kalau 3, 5, 4, 10. Bener nggak nih? 1, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6, sorry. Ini 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ini nih. 3 ke 1 itu 2. 3 ke 6, 3. 6 ke 10, 4. Berarti dia itu bertingkat ini. Kalau cuma 8 sih bisa diurutin aja karena nggak jauh kan. Yang penting kita tahu polanya. Oke. Ini berarti 1, 2, 3, 4. Ini ke 5, ke 6, ke 7, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berarti ini tambah 5. 15 tambah 6. 21 tambah 7. 28. 2, ke 4, 6, 7. Satu lagi. Ini tambah 6, tambah 7, tambah 8 ya berarti. 8 tambah 36. Oke, siap. Oke, ini tak geser. Nah, berarti ini salah ya. Oke, banyak balok yang diperlukan untuk membuat tangga setinggi 3 meter.
adalah 55 balok. Nah, ini kita tinggal lihat tingginya nih. Karena segini satu kecil ini dia 30 cm. Nah, kalau 3 meter berarti 300 cm. Sedangkan segini kecil kan 30. Berarti tinggal dibagi. Berarti banyaknya tinggal 300 dibagi 30. Hei. Berarti 10 tingkat. Berarti 10 anak tangga. Nah, ini kan tadi udah sampai ke 1, 2, 8 ya. 9, ini tadi tambah 8, ini tambah 9. Berarti 45 tambah 10, 55. Nah, bener. Oke, terakhir untuk menyusun 8 anak tangga. 8 anak tangga itu 36. 36 harganya 75.000. Oh, tinggal dikali berarti. 36 kali 75.000. 36 kali 75 tuh 2.700.000 bener. Oke. Oke, satu lagi ya. Seorang peternak memberikan pakan sejumlah ayamnya sebanyak 12 kg pada hari pertama. Hari berikutnya, oh ini masih deret. Hari berikutnya bertambah 2 kilo. Berarti jadi 14. Bedanya 2. Total pakan setelah dihabiskan selama 15 hari. Oh, berarti ini tinggal U15. Gampang banget ini. A plus N-1 kali B. A-nya kan 12 berarti. Oke, share screen-nya habis ya. Ya, siap. Sudah? Oke. N-1 berarti 15 kurangi 1. Kali B-nya 2. Berarti 12 ditambah 14 kali 2. 12 ditambah 28. 8 tambah 2, 10. 3, 40. 40 kilogram. Oke, hati-hati. Biasanya, oh astagfirullahaladzim. Nah, ini saya juga tidak berhati-hati. Karena ini jebakan ini. Ini yang ditanya adalah total pakan yang telah dihabiskan selama. Berarti ini S15 bukan U15. Oke, S15 itu rumusnya N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Tapi kalau teman-teman udah terlanjur punya U15 daripada sia-sia, bisa tetap digunakan. Rumusnya jadi gini, N per 2 kali A plus UN. Jadi nggak masalah kalau udah terlanjur ngitung. Berarti ini saya bisa pakai 15 per 2 kali A-nya kan 12 plus UN langsung dimasukkan ke sini. Oke, berarti 15 per 2 dikali 52. Coret, berarti 52 dibagi 2 hasilnya 26. 26 dikali 15. 390. Nah, oke ini ya. Jadi besok diingat-ingat jangan terkecoh carinya UN atau SN gitu ya. Oke, ini sebenarnya masih ada 15 soal lagi, tapi coba saya ngebut ya, saya tambahin 10 menit. Oke, ini soalnya ini agak gampang sih, nggak yang ngecek lama ini. Oke, A di sini kan 28. 28, F-nya 125. Oke, kita cek D-nya di sini. Sebenarnya cara gampangnya gini. Kita cari yang bentuknya itu sama. Kalau A, dia itu bentuknya kan lancip sama dengan C. Jadi C itu pasti 28. Oke, nggak mungkin dia itu nilainya jauh ya. Misalnya ini kan 30. Kacek dikit itu jarang. Jadi biasanya ada 3 nilai yang ada di soal. Kalau untuk soal garis sejajar, 2 garis sejajar. Oke, jadi ini salah. Kemudian kita cek yang B. B di sini. Oke. B itu dia sama dengan yang ini. Bentar. B itu sama dengan yang ini. Nih. Dia kan
posisinya dalam berseberangan. Sedangkan yang ini bisa dicari dengan, karena ini satu garis lurus dengan F, bisa 180 dikurangi 125. Oke, berarti harusnya 55. Berarti B salah. E di sini kan. Nah, ini sehadap ini. Sehadap berarti ini harusnya 55 juga. Kalau nggak sehadap, ini juga bisa dari sini. Oke, siap. Oke, jadi yang ini sehadap. Sehadap atau bisa dilihat dari sini. Nah, ini dalam sepihak namanya. Kalau dalam sepihak, kalau dijumlah dia 180 derajat. Jadi sama aja, mau lihat dari sehadapnya atau dari dalam sepihak sama. Hasilnya 55, berarti ini benar. Harusnya yang 97 benar. Kita cek dulu ya. 97 itu yang D, dia bertolak belakang. Oke, yang ini bertolak belakang. Dia bertolak belakang dan ini kan membentuk segitiga. Segitiga itu kan 180 derajat. Berarti sama aja kalian nyari 180 dikurangi 28 dikurangi 55. Gitu. Atau D itu sama dengan, oh, D itu sama dengan, benar. Oke, dari situ dulu. 180 kurangi 28 itu 152. 152 kurangi 55, 97. Oke, benar. Sip. Gitu. Oke. Nah, ini masuknya ke Pitagoras ini pasti. Kita cek ya. Nah, ini biasanya ini pasti. Kita cek. P ini ke sini 810. Terus 720. Ini 600. Oke, ini nggak tahu ya, S ke P. Yang ditanya P ke S ini. Nah, ini pakai Pitagoras. Segini 810, segini 600, berarti segini kan bisa dicari. Oke, siap. Berarti 810 dikurangi 600. Hasilnya 210. 210, 720. Nah, ini mainnya triple Pitagoras, teman-teman. Kalau kamu hafal triple Pitagoras, aman hidupmu. Nih ya, dihafalin. 3, 4, 5, 8, 15, 17. Terus ada 7, 24, 25, 5, 12, 13. Minimal inilah kalian hafal. Ada 9, 40, 41. Oke, dihafalin. Nah, sekarang kita lihat yang kita punya tuh apa toh? Yang kita punya kan 720 sama 210. Caranya kayak gini. 720, 210. Ini bisa pakai rumus Pitagoras yang sisi miring kuadrat tambah sama dengan sisi penyiku 1 kuadrat tambah sisi penyiku 2 kuadrat. Tapi kalau saya paling enak pakai triple Pitagoras karena pasti lebih cepat. Tapi ya kamu harus hafal. Nah, caranya gini, 720 sama 210. Kalian sederhanain dulu. Ini kan bisa dibagi 10. 72 sama 21. Kan dibagi 10. Kesini dibagi berapa lagi? Disederhanain. Bisa dibagi 3 ya. Kita bagi 3 coba. Kalau 72 dibagi 3 berarti 24. Nah, ini ketemu nih. 21 bagi 3 kan 7. Kalian punya 7, punya 24, pasti di sini adalah 25. Dari mana ini? Nah, kan enak. Nah, terus tapi jawabannya bukan 25. Kalian kembalikan lagi ke atas. Ke atas berarti dikali 3 dulu. 25 kebalikannya gitu loh. 25 kali 3 kan 75. 75 kali 10, 750. Nah, gitu caranya. Oke. Oke, ini kongruen. Kongruen gampang, teman-teman. Jangan sampai kalian salah di soal ini. Caranya gini, kan dia berpasangan 3 tuh. Kalau di sini 110, 30, sedangkan di segitiga lain di sini ada yang 40, 100, berarti di sini 40.
Yang di sini 30. Tinggal disesuaikan aja. Terus gini, yang di RQ itu kan yang 4,9 itu di antara sudut 110 dan 40 tuh. Berarti di sini 110, 40 kan di sini nih. Nah, ini sama 4,9. Di antara 40 30 ada 99,2. Berarti di sini 9,2. Sisanya berarti sini 6,4. Nah, kalau semuanya udah keisi tinggal dicek. Besar sudut Q, salah ya. Sudut T. Sudut T sama dengan sudut, ini udah salah. Sudut T aja bukan 30. Berarti harusnya PQ mana PQ 9,2 salah. Ini harusnya benar. PQ kan 9,2 ditambah SU. SU 4,9. 9 tambah 2 11 10 14,1 benar. Sip. Nah, gitu. Oke. Ini perbandingan langsung ya. Patok A ke B. A ke B 4, B ke D 6, A ke E 8, yang dicari BC. Ini saya lambangkan X. Perbandingannya gampang nih. Berarti segini, kalau full segini, berarti 4 tambah X. Ya. Berarti saya bandingkan X per 4 plus X sama dengan, nah ini kan segitiga kecil, X tuh. Berarti ini sama 6 per 8. Dah, tinggal disederhanain. Ini bisa dicoret nih, 6 sama 8 dibagi 2, 3, 4. Tinggal dikali silang. Berarti 4X sama dengan 3 kali 4 plus X. Berarti 4X sama dengan 12 plus 3X. Dipindah berarti jadi X sama dengan 12. Nah, udah selesai. Wah, ini kalau dilanjutin nggak selesai-selesai kita. Gitu. Oke, ini udah saya kasih bonus 10 menit. Masih ada 11 soal tersisa. Nanti teman-teman bisa dicoba sendiri. Kalau ada yang tidak paham, nanti bisa ditanyakan ke saya. Gitu ya. Atau gini aja, saya kasih hint-nya aja ya. Ini bisa ya. Ini rotasi, dirotasi, refleksi dulu ke sumbu X. Jadi ini urutannya gini, ke sumbu X. Habis itu rotasi berlawanan. Kalau berlawanan jarum jam berarti dia positif ya. Kemudian translasi, ini rotasi. Kemudian translasi 2 min 5. Nah, nanti dilanjutin, dicari sendiri. Nah, caranya jangan ngecek A. Kenapa? Ada dua yang sama ini loh. 1,3 kan sama, 3,7 sama. Jangan ngecek B juga. Karena 1,6-nya ada yang sama antara A sama B. Yang paling beda semua itu kan di C. Jadi cek C ya. Nanti cek C. Oke, kalau ini keliling. Kalau keliling itu kalian harus menjumlahkan ini, tambah 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 ini. Jadi dijumlah. Oke, keliling itu kalian harus mengelilingi bangunnya. Nah, kalau ini dia itu tinggal luas jajar genjang ya, alas kali tinggi dikurangin, nanti dikurangin luas lingkaran penuh PR kuadrat T. Kenapa? Karena ini dia itu kalau di total 360 derajat. Karena sudut dari jajar genjang itu totalnya adalah 360 derajat. Jadi kan satu lingkaran penuh. Kan ini sama ini, sama ini, sama ini. Oke, kalau ini bisa dicek sendiri ya. Yang benar yang mana. Dibayangkan kalau nutup bisa apa enggak gitu. Kalau sekilas ini nggak bisa sih, A nggak bisa ya. A salah, B benar, ini benar. Oke, kalau ini tinggal kan dia prisma tuh, prisma segitiga. Berarti luas permukaan. Nah, ini yang biru ini kalau nutup itu kan di sini dia. Tapi di sini bolong. Jadi, luas permukaannya itu 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Nah, dikurangi yang bolong. Yang bolong itu berarti BT kali T, T apa ya? AB aja ya. Nah, AB.
Oke, kalau ini kan volume. Volume itu tinggal yang ini sepertiga luas alas kali tinggi. Yang ini P L T. Nah, tingginya aja ini. Segini kan 17, segini 8. Berarti 17 dikurangi 8. Berarti 9 ya. Berarti tingginya di sini 9. Oke, dah itu aja. Terus kalau ini, oh ini tinggal perbandingan. Nanti caranya gini aja. Kan tinggal dibagi. Ini kan maksudnya ke sini nanti berapa kali nih? Berapa banyak gelas? Berarti V setengah bola per volume tabung. Nanti tinggal dicoret-coret. Berarti setengah bola itu setengah kan kali 4/3 kali pi R pangkat 3 per, ini tapi punya bola ya. Ini volume tabung berarti pi R kuadrat T. R-nya punyanya tabung. Dan nanti tinggal dicoret-coret. Nanti enak, pi-nya dicoret kan hilang. Gitu. Oke, kalau yang ini, oke ini kan 70 rata-ratanya. 70 kalau ada 10 butir, berarti harus 700 gram. Nah, di sini udah ada segini. Jadi ini berapa di total? Terus 700 dikurangi ini. Kurangi total. Nah, dicari nanti ngecek yang di sini yang muat itu yang mana. Jangan sampai dia lebih dari 700. Oke, kalau ini harus dicari ya. Median itu nilai tengah, modus nilai yang paling sering muncul. Berarti modusnya ini. Kalau median harus dicari nilai tengahnya berapa. Oke, kalau rata-rata juga harus dicari. Bisa ya kalau ini ya. Saya lanjut. Oke, ini peluang seorang mendapatkan hadiah. Oh, ini tinggal ini 105 per banding 240. Oke, nanti dicari, disederhanakan. Coba dibagi 7, bisa tuh. 15. Ini dibagi 7, 240. Dibagi 7, nggak bisa. 240 dibagi 16, bisa 15. Oh, hasilnya B ini nanti. Dibagi 15 semua. Oke, 30 ini kalian bandingkan nanti. 4/16, 7/18. Enggak, sorry. Ini dihitung dulu kesempatannya. Ini kan masuk tidak masuk. Berarti total melempar. Totalnya dulu berapa? Berarti ini 20, 18 tambah 7, 25, 15, 30. Nah, ini berarti nanti 16 yang ditanya kan terbaik. Berarti yang dicari yang peluang masuk kan. 60/20 berapa? 18/25 berapa? 10/15 berapa? 17/30 berapa? Nah, dicari nanti yang dijadiin ke desimal nanti. Dicari yang paling besar, mendekati 1. Cari yang mendekati 1. Nah, itu yang terbaik. Oke, dah. Sudah lebih 15 menit dari waktu yang seharusnya. Oke, ini saya share. Bisa nggak ya? Saya coba. Ya, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung. Amin, semoga lancar. Kalau misalkan nanti besok ngawur ya, semoga yang ngawur itu benar-benar semua ya. Amin. Oke, ini saya nggak bisa kirim di sini ya sayangnya. Oke, nanti saya bagi di grup kelas. Bentar, ini bisa saya share. Kayak nggak bisa. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Saya doakan semuanya sukses selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.